adik-adik, shalom. Hari ini berjumpa lagi dengan Kak Eva. Kita akan beribadah kembali meskipun secara online. Bagaimana kabar kalian? Kak Eva yakin dan berharap kalian semua tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita ya. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa bertemu kembali meskipun secara online Tuhan. Kami mau beribadah, kami juga mau tetap bersuka cita dalam kami beribadah. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita mau nyanyi lagu Bapak Abraham. Tapi di lagu Bapak Abraham tuh ada yang putar-putar. Kalian tidak boleh pusing ya. Harus semangat. Yuk kita nyanyi lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ya, gimana tadi kita memuji Tuhan? Ada yang pusing enggak muter-muternya? Pasti tidak ada ya. Yuk kita sekarang mau dengar firman. Tadi kita sudah nyanyi lagu Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak termasuk adik-adik dan juga Kak Eva. Kita semua adalah anak Bapak Abraham. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepada Tuhan Yesus ya. Nah, Bapak Abraham disebut juga sebagai Bapak orang beriman. Nah, adik-adik tahu enggak? Bapak Abraham punya anak yang adalah anak perjanjian. Siapa yang tahu? Ayo. Ya betul ya. Namanya Ishak ya. Bapak Abraham punya anak namanya Ishak dari siapa ayo? Ibu Sarah. Bapak Abraham mendapatkan janji dari Tuhan bahwa Bapak Abraham akan mempunyai banyak sekali anak-anak, mempunyai banyak sekali keturunan dan Tuhan akan selalu memberkati Bapak Abraham. Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada Bapak Abraham. Kemudian setelah Ishak lahir, lalu dia bertumbuh besar dan Abraham mencarikan seorang istri untuk Ishak. Ada yang tahu namanya siapa? Ya betul, namanya Ribka. Nah,
Ishak dan Ribka. Nah, akhirnya Ishak mempunyai istri namanya Ribka. Nah, Ribka ini adalah seorang yang mandul. Adik-adik tahu enggak mandul itu apa? Tidak bisa punya anak. Tapi Ribka dan Ishak dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akhirnya memberikan anak kepada Ribka. Nah, adik-adik tahu enggak berapa anaknya Ishak dan Ribka? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 2 ya. Nah, akhirnya Ibu Ribka mempunyai 2 anak, yaitu anak kembar. Anak yang pertama itu ciri-cirinya, yang pertama yang lahir pertama itu kulitnya berbulu. Ya. Nah, anak yang pertama akhirnya menjadi seorang yang suka berburu. Ya, dia suka pergi ke ladang menangkap hewan buruan. Sedangkan Yakub dia halus sekali, tapi dia suka menemani ibunya, membantu Ibu Ribka di rumah. Nah, 2 anak ini berbeda sekali ya. Mereka bertumbuh. Kalau Esau itu disukai oleh ayahnya, sedangkan Yakub disukai oleh ibunya. Pada suatu hari si Yakub lagi masak nih, dan Esau pulang dari berburu. Aduh, dia letih sekali, dia lapar. Aduh, kok enak sekali ya baunya ya. Dia mencium sesuatu yang wangi, yang membuat perutnya semakin lapar. Apa itu? Ya, si Yakub sedang memasak sup kacang merah. Adik-adik pernah makan sup kacang merah enggak? Wih, itu sup kesukaannya Kak Eva loh. Kak Eva suka sekali bikin sup itu. Nah, si Esau dia mencium. Dia bilang kepada Yakub, "Yakub, aku mau sup kacang merah yang kamu masak dong. Aku lapar sekali." Lalu si Yakub bilang apa? "Oke, aku akan berikan kamu semangkok sup kacang merah, tapi dengan satu syarat." Apa ya syaratnya ya? Wah, kamu harus menjual hak kesulunganmu. Adik-adik tahu enggak apa itu hak kesulungan? Yaitu hak yang diberikan kepada anak pertama untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya. Nah, Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati semua keturunan Abraham. Berarti Abraham diberkati, Abraham punya anak Ishak, Ishak diberkati, dan Ishak punya anak 2, Esau dan Yakub. Nah, kira-kira siapa yang akan mendapat berkat? Ya Esau ya, karena dia anak pertama. Nah, tapi adik-adik coba diperhatikan ya. Apakah Esau benar-benar menghargai janji Tuhan yang sudah diberikan kepada leluhurnya? Apakah Esau sungguh-sungguh memegang, menantikan janji-janji Tuhan, atau Yakub? Nah, pada waktu Esau meminta sup kacang merah itu kepada Yakub, Yakub bilang, "Jual dulu hak kesulunganmu." Berarti hak kesulungannya diganti dengan semangkok sup kacang merah. Lalu si Esau bilang, peduli amat dengan hak kesulungan. Tidak ada gunanya itu. Tak lagi juga aku mati, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Baiklah, aku berikan hak kesulungan itu, aku jual dengan semangkok sup kacang merah. Dan terjadilah transaksi. Si Esau mendapatkan semangkok sup kacang merah dan si Yakub mendapatkan hak kesulungannya. Nah, hak kesulungan yang dimiliki oleh Esau akhirnya menjadi milik Yakub. Waduh, sedih sekali ya adik-adik ya sebenarnya. Padahal Esau mendapatkan hak kesulungan, tapi dia berikan kepada Yakub. Waduh, sedih sekali. Nah, kita lihat lagi kisahnya ya. Setelah berjalan, hari demi hari berjalan, akhirnya Bapak Ishak menjadi semakin tua dan dia semakin rabun. Dia tidak bisa melihat yang mana Yakub, yang mana Esau. Nah, akhirnya dia memanggil Esau karena
Ishak tahu bahwa yang menjadi pewaris berkat itu adalah anak sulung, hak kesulungan, hak sulung ya. Nah, kemudian Esau dipanggil sama Ishak. Ishak bilang apa? Esau, ya sudah semakin tua. Sebentar lagi ayah akan meninggal. Tapi sebelumnya ayah akan memberkati kamu, akan memberikan berkat yang sudah Tuhan janjikan kepada leluhur kita. Nah sekarang pergilah kamu berburu, tangkaplah hewan buruan dan masaklah makanan yang menjadi kesukaan ayah. Ayah akan memakannya dan ayah akan memberikan berkat kepada kamu. Wah, si Esau senang sekali ya karena dia tahu dia akan dapat berkat. Akhirnya Esau pergi, dia berburu. Tetapi pada waktu Ishak menyampaikan kepada Esau, ada yang ini nih. Apa itu adik-adik? Ayo, siapa sih yang suka gini? Ih, apa? Ayo, siapa yang suka gini? Ayo ngaku. Nah, ada yang nguping. Siapa? Wah, ternyata Ibu Ribkah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ishak kepada Esau. Wah, Ribkah berpikir, tidak bisa dibiarkan ini. Yang harus mendapat berkat adalah anak kesayanganku yaitu Yakub. Kemudian Ibu Ribkah punya ide. Dia panggil si Yakub. Yakub sini. Ayah kamu sudah menyuruh Esau pergi berburu untuk menangkap hewan buruan dan memasak karena Ishak ayahmu akan memberikan berkat kepada Esau. Sekarang kamu pergi. Ambil 2 anak domba yang bagus, ibu akan mengolahnya. Nah si Yakub bilang apa? Aduh, ibu gimana? Aku dan Esau kan berbeda. Tanganku tidak seperti tangan Esau. Aduh gimana nih? Pokoknya tenang saja. Nanti semua ibu yang atur. Kemudian pergilah Yakub, dia mengambil 2 ekor anak domba. Lalu Ibu Ribkah memasak, mengolahnya, sudah jadi. Wah, sekarang gimana nih akalnya Ibu Ribkah? Lalu dia ambil bulu-bulu daripada domba itu, ditempelkan di tangannya si Yakub. Kemudian sudah berbulu nih tangannya Yakub, sudah sama dengan tangannya Esau. Lalu, wah, ada yang kurang ini. Bapak Ishak kan tidak bisa melihat. Dia cuma bisa mencium. Dan mendengar. Oh, ini suaranya Yakub. Oh, ini suaranya Esau. Oh, ini bau bajunya Esau. Oh, ini Yakub. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Ribkah? Dia ambil bajunya Esau, lalu dia pakaikan kepada Yakub. Wah, lengkaplah sudah Yakubnya dengan penyamarannya menjadi Esau. Lalu si Yakub dengan membawa makanan yang sangat enak, yaitu makanan kesukaannya Ishak, dia pergi kepada ayahnya. Dia bilang, ayah, dengan pertolongan Tuhan aku sudah mendapatkan hasil buruanku. Aku sudah memasaknya, sekarang makanlah dan berkatilah aku. Wah, si Ishak heran, kok cepet ya? Nah lalu Ishak berpikir, wah ini suara kok suaranya Yakub ya, bukan suaranya Esau. Lalu dia bilang kepada Yakub, mendekatlah kepadaku. Lalu si Yakub mendekat. Dia raba tangannya Yakub. Oh, ternyata berbulu. Seperti tangannya Esau. Wah, mungkin ini Esau. Lalu dia mulai memakannya. Dan dia suruh Yakub semakin mendekat setelah makan masakan itu. Lalu dia mencium. Oh, ini bau pakaiannya Esau. Wah, berhasil ya Yakub ya. Lalu Yakub mendapatkan berkat dari Ishak. Nah, adik-adik,
setelah Ishak memberkati Yakub, semua berkat yang sudah dijanjikan oleh Tuhan sudah diberikan kepada Yakub. Yakub pergi, datanglah si Esau. Dia membawa makanannya. Ayah, 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 aku sudah pulang. Aku sudah mendapatkan hasil buruanku, aku sudah memasaknya. Wah, si Ishak, waduh, telat sudah berkat semua sudah diberikan kepada Yakub dan si Esau tidak mendapatkan berkat apa-apa. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Bahwa Yakub tahu, dia sering mendengar dari Ishak bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan berkat kepada keturunan Bapak Abraham. Nah, Yakub menunggu, menantikan janji Tuhan. Dia tahu bahwa berkat itu akan diberikan kepada anak sulung. Makanya dia minta, tukarlah hak kesulunganmu dengan semangkok, aku akan memberikan semangkok sup kacang merah. Tapi Esau gimana? Wah, dia tidak mempedulikan itu. Dia menganggap itu bukan sesuatu yang istimewa seperti Yakub, ya. Kemudian setelah Esau mendapatkan berkat, si Yakub yang tidak dapat berkat apa-apa, dia marah sekali. Dia punya dendam kepada Yakub. Satu saat setelah ayah meninggal, aku akan bunuh si Yakub itu. Ya. Si Ribka, ibu Ribka tahu. Lalu dia menyuruh Yakub pergi ke saudaranya daripada ibu Ribka, ya. Nah, untuk pergi ke sana. Nah, dia pamitanlah kepada Ishak. Nah, Ishak memberkati Yakub, melepas dia untuk pergi ke keluarga daripada ibu Ribka. Nah, adik-adik, mungkin ada adik-adik di sini yang menantikan janji Tuhan, yang tahu bahwa Tuhan pernah berjanji kepadanya. Yang pasti Tuhan berjanji selalu memelihara kita, selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, adik-adik, jangan pernah kita ragu dengan janjinya Tuhan. Jangan pernah kita menganggap itu janji, udahlah, gak usah. Ya, ayo kita seperti Yakub yang selalu pegang janji Tuhan, yang selalu menghargai apa yang Tuhan janjikan, yang selalu menantikan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan janjikan kepada kita, ya. Adik-adik mau? Mau enggak? Oh, Kak Eva yakin harus mau, kita semua mau. Nah, apa sih janji yang bisa kita lihat sekarang ini? Saat ini adik-adik tahu kan, kita lagi ada dalam situasi adanya sakit, yaitu wabah corona. Nah, Tuhan berjanji akan melindungi kita. Ayo adik-adik, tetap pegang, tetap yakin bahwa Tuhan akan melindungi kita. Tapi ada syarat yang harus kita lakukan. Apa? Ya, kalau kita keluar, pakailah masker, rajin cuci tangan. Wah, Kak Eva jadi ini ya, jadi menghimbau lagi kepada adik-adik ya, supaya kita selalu ingat itu protokol kesehatan ya. Nah, ayat mas yang akan kita baca yaitu di dalam Yesaya 30 ayat 18b. Ayo dibuka yuk Alkitabnya. Di rumah masing-masing pasti gampang ya cari Alkitabnya ya. Yesaya 30 ayat 18b. Sudah dapat semua? Apa bunyi ayat mas di sana? Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, ingat bahwa Tuhan adalah Allah yang adil. Jadi berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, Kak Eva berharap kita semua dalam tetap berbahagia, tetap bersemangat, menanti-nantikan pertolongan Tuhan sampai wabah corona ini cepat berlalu. Dan kita bisa berkumpul kembali. Wah, Kak Eva sudah rindu sekali dengan adik-adik. Kadang lihat di Facebooknya, aduh, adik-adik sudah ada yang tambah pintar nyanyi, yang kelas musanya. Aduh, Kak Eva jadi kepingin sekali ketemu dengan mereka, ketemu dengan kalian semuanya ya. Pasti juga kakak-kakak yang lainnya begitu. Adik-adik juga begitu ya, sudah rindu sekali dengan kelasnya, ada di
kelas Musa, yang di kelas Sakius, yang di kelas Daud, yang di kelas Daniel, pasti rindu sekali ya, apalagi bertumpu lagi dengan teman-teman yang lainnya. Nah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan, sampai di sini ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kami adalah menjadi bilangan bagian dari keturunan Bapak Abraham. Kami juga menerima janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kami, bahwa Tuhan akan memelihara kami. Tuhan, tolong kami untuk menghargai, untuk memegang teguh semua janji-Mu. Boleh kami setia untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Setia menantikan pertolongan yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan setiap adik-adik di rumah mereka masing-masing. Berikan kesehatan. Berikan kepada mereka hati yang selalu bersemangat. Hati yang sukacita dalam mereka menjalani hari-hari mereka di rumah. Berikan juga dengan kedua orang tua mereka, saudara, kakaknya Tuhan. Biarlah di dalam keluarga ada kerukunan, ada sukacita yang membawa adik-adik untuk semakin mengasihi Engkau. Makin mengalami bahwa Tuhan ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik.